Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian pertama Injil dikisahkan kembalinya 12 rasul setelah menjalankan tugas perutusan. Setelah mereka menjalankan misi, mereka kembali kepada Tuhan Yesus yang mengutusnya. Ada perjumpaan bersama, dan tadi dikatakan mereka melaporkan apa yang mereka kerjakan dan ajarkan kepada Tuhan Yesus. Yang mereka kerjakan menyembuhkan berbagai macam penyakit, kelemahan, serta mengusir setan-setan. Yang mereka ajarkan, mereka mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, bahwa orang perlu bertobat. Dalam perjumpaan mereka bersama Tuhan Yesus, tentu ada sukacita, kegembiraan, kebahagiaan telah menjalankan tugas perutusan, karena perutusan mereka berhasil. Namun di sisi lain, sebagaimana umumnya orang setelah bekerja ada kelelahan, kesel. Dan Tuhan tentu melihat yang dialami oleh para murid demikian. Maka Tuhan mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang terpencil, beristirahat sejenak. Ini tujuan Tuhan mengajak mereka setelah menjalankan tugas perutusan ke tempat terpencil, sejenak beristirahat, menimba kesegaran, menimba kekuatan kembali. Karena dilukiskan oleh penginjil, begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga
makan pun mereka tidak sempat. Ini kesibukan pekerjaan yang dialami oleh para murid. Lalu mereka bersama Tuhan Yesus pergi ke tempat terpencil. Namun pada kasih, tujuan kepergian Tuhan Yesus bersama para muridnya diketahui oleh orang banyak. Maka mereka mengambil jalan darat, sehingga mereka lebih dahulu ke tempat tujuan. Dan ketika Tuhan Yesus mendarat, ini menghadapi jumlah orang yang begitu banyak, ya, banyak orang ada di hadapannya. Tuhan Yesus menaruh belas kasihan, ya, kepada mereka. Ya. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala. Ya. Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang nangani, tidak ada yang memperhatikan. Ya. Maka hati Tuhan melihat keadaan umat yang demikian, ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tentu bentuk pengajaran Tuhan ini bukan penjelasan atau doktrin, namun bentuk ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus, ya, memberi arah baru, memberi kekuatan, ya, memberi semangat, ya, kepada mereka. Saudara-saudari kasih, belajar dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Ya, saya sebagai imam, di antara para saudara ada yang terlibat dalam fungsionaris gereja, ya. Ada yang menjadi asisten imam, DPP, BGKP, ketua wilayah, ketua lingkungan dengan perangkatnya, ya. Juga, ya, semua yang kita tangani ini bukan karya kita. Ini harus kita menyadari. Kita ambil bagian dalam karya Tuhan Yesus. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, misi Tuhan di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ini yang harus kita sadari dari awal. Kalau kita terlibat dalam kepengurusan gereja, dan saya sebagai imam, yang kita tangani, yang kita urus ini kan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam konteks penggembalaan, ya, menyelamatkan umat manusia. Ya, intinya kita sebagai orang yang diutus Tuhan, diberi kepercayaan, ya, untuk terlibat dalam karyanya, dalam misi Tuhan. Ya, kita sebagai seorang utusan, ini kita sebagai orang utusan, pekerjaan kita belum selesai bila pekerjaan kita belum dievaluasi di hadapan Tuhan. Kita yang terlibat dalam perutusan Tuhan ini, karya Tuhan, kita sebagai seorang utusan, ya, bahwa kita pekerjaan seorang utusan belum selesai bila karya kita belum dievaluasi di hadapan Tuhan Yesus yang mengutus kita, yang memberi kepercayaan kepada kita. Ya, setelah menjalankan perutusan, hendaknya, ya, kita berkumpul di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana pelaksanaan perutusan kita?
di mata kita yang diutus, diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus, dan di mata Tuhan Yesus yang mengutus kita. Proses ini harus ada dalam diri kita sebagai orang yang diutus Tuhan, diikut sertakan dalam karyanya. Ada saat evaluasi, kita menghadap Tuhan, melihat pekerjaan yang kita laksanakan di hadapan Tuhan yang mengutus kita. Ada saat evaluasi, melihat pekerjaan kita, karya kita, apakah sudah kita laksanakan dengan baik, penuh dengan kesetiaan, tanggung jawab, bukan untuk mencari diri, menonjolkan diri, bukan untuk kesombongan, dan juga dilihat di mata Tuhan Yesus yang mengutusnya, bagaimana, apakah sudah sesuai dengan kehendak Yesus, sesuai maksud dan tujuan kita dilibatkan dalam karyanya. Ini pasti dikasih. Kita yang sebentar lagi akan mengalami pergantian pengurus gereja, fungsionaris gereja. Hendaknya semua menyadari kita semua yang kita kerjakan bukan karya kita sendiri, namun semuanya adalah karya Tuhan Yesus dan kita diikut sertakan. Pertama tentu harus ada sukacita, karena kita boleh diikut sertakan dalam karya Yesus, terlibat dalam mengurus supaya umat manusia diselamatkan, domba-domba dirawat, digembalakan, dipelihara, diopeni dengan baik. Ini bagian pertama dari sabda Tuhan. Bagian kedua soal istirahat. Ini Tuhan Yesus ini bukan menuntut para muridnya kerja, bukan demikian. Namun Tuhan juga ketika para muridnya kesal, lelah, dia juga diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, menimba kekuatan baru. Soal istirahat, ini kita umat ada hari Tuhan, hari Minggu, ini sebagai kesempatan perjumpaan dengan Tuhan untuk menimba rahmat baru, kekuatan baru. Setelah 6 hari para saudara membanting tulang, bekerja keras, maka ada 1 hari, hari Minggu sebagai hari Tuhan, ada kesempatan saat istirahat, ini menimba rahmat baru, kekuatan baru dari Tuhan, tentu untuk perjuangan, usaha, membanting tulang 6 hari kemudian. Hendaknya kesempatan emas ini kita gunakan, kita nikmati. Bukan kerja terus, seperti mesin, kalau tidak ada selahnya, ibarat mesin diri kita bisa dol, bisa jebol. Maka Tuhan memberi ritme yang begitu indah, ada hari Tuhan, hari Minggu, hendaknya juga dinikmati kesempatan yang indah, yang baik ini, irama hidup kita, sehingga ada kesempatan untuk menimba rahmat baru, kekuatan baru, kesegaran baru di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga, hati Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang terlantar. Hendaknya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga menteladan dari Tuhan kita yang demikian. Hendaknya kita juga mempunyai hati yang berbelas kasih, belas kasihan kepada sesama kita
yang tidak beruntung. Kita sendiri menyadari hidup kita ya karena menerima belas kasih Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan. Maka hendaknya sikap, sifat ini juga menjadi milik kita ya dalam hidup ini. Kita pun juga hendaknya memupuk ya, hati kita, ya, diri kita, sehingga kita mempunyai sikap kepedulian terhadap orang lain.